juga untuk belajar untuk mendapatkan writing band 8. Baik, kita mulai saja ya. Ini adalah cerita tentang master program. Jadi saya akan awali dengan apa itu Australia World Scholarship. Next, please. Baik. Jadi AIS itu apa sih? So, Australia World Scholarship itu adalah salah satu beasiswa yang diselenggarakan oleh pemerintah Australia dan sebenarnya sudah berubah nama ya dari tahun 1953. Dulu diawali dengan Colombo Plan, yaitu kerjasama antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Australia. Teman-teman kalau buka websitenya di Australia Awards Indonesia itu ada penjelasannya. So, this scholarship will enable you to study under the funding from the Australian government, so you can take short course, but mostly these funding can be used for PhD and also master studies. So today I will focus on master study. Dan beasiswa ini selain juga untuk kuliah di perguruan tinggi di Australia, teman-teman ini juga dimaksudkan untuk mempererat hubungan antar kedua negara, baik dari level diplomasi maupun masyarakatnya. Mungkin selanjutnya. Jadi, kenapa sih beasiswa Australia Awards? Apa sih yang menarik dari beasiswa ini ya? Jadi beasiswa ini teman-teman itu mempersiapkan teman-teman untuk kuliah di Australia dan juga cover semua keperluan teman-teman sebagai student di program beasiswa ini ya. Jadi dimulai ketika teman-teman sudah melalui tahap seleksi dan akhirnya mungkin shortlisted kemudian diumumkan sebagai salah satu calon awardee ya, itu teman-teman nanti akan menerima yang namanya pre-departure training. Itu bisa di Jakarta atau Bali. Saya dulu di Jakarta. Dan ini biasanya diselenggarakan sesuai dengan kemampuan bahasa kita. Jadi ketika misalnya kita sudah memenuhi syarat dari kemampuan bahasa universitasnya, biasanya kita cuma 6 minggu saja. Tapi atau 8 minggu. Tapi kalau misalnya lebih dari eh, 8 minggu biasanya karena harus mengajar sekolah IELTS-nya dulu. Dan di sini jangan khawatir teman-teman, walaupun nanti tetap ada standar untuk pendaftaran beasiswanya, pemerintah Australia sendiri menyediakan program agar teman-teman nanti bisa memenuhi syarat kriteria IELTS melalui program pre-departure training ini, uh, dan tentunya dengan syarat awal berupa TOEFL atau IELTS teman-teman sudah memenuhi syarat saat pendaftaran ya. Kemudian ada domestic return airfare. Ini digunakan untuk datang dan juga pulang dari pre-departure training. Jadi teman-teman difasilitasi untuk transportasinya. Selama kita pre-departure training, kita juga punya Indonesia stipend. Jadi misalnya pre-departure trainingnya itu selama eh, 6 minggu teman-teman. Tapi saya dapat stipendnya itu sampai dengan 3 bulan sampai dengan menjelang keberangkatan ya. Jadi waktu itu saya misalnya eh, pre-departure trainingnya Februari, tapi saya berangkatnya Juni. Saya tetap dapat stipend itu sampai sebelum berangkat ya. Dan itu disesuaikan dengan UMR di Jakarta waktu itu. Kemudian yang di cover juga adalah first medical X-ray cost, examination dari dokter nanti untuk meloloskan kita untuk persyaratan kesehatannya, karena ini penting ya untuk persyaratan visa. Kemudian visa kita adalah DFAT student visa dan student dependent visa untuk teman-teman yang single. Kita mungkin hanya DFAT student visa, tapi kalau teman-teman sudah berkeluarga atau punya anak ya, kemudian nanti ada student dependent visa. Nah, nanti untuk keberangkatan, kita juga dibiayai baik keberangkatan atau kepulangan dari negara kita ke Australia dengan tiket ekonomi ya. Itu dengan kriteria airport yang terdekat dengan tempat kita nanti akan difasilitasi. Kemudian kita juga di cover untuk asuransi kesehatan pelajarnya. Jadi di sini kita tidak perlu membayar asuransi kesehatan. Jadi semua dari visa sampai asuransi kesehatan, tiket pesawat itu benar-benar di cover dan diurus oleh penyelenggara beasiswa Australia Awards Indonesia ini. Next. Baik. Kemudian setelah kita di Australia itu ada yang namanya establishment allowance. Living allowance pertama yang kita terima itu untuk settlement
kita di Australia ya, jadi sedikit di samping kita mendapat stipend yang sifatnya 2 mingguan, kita juga dapat ketika pertama kali kita datang itu, saya dulu dapat sekitar $5.000 untuk settlement allowance-nya ya. Jadi ini dibayarkan di awal sekali ketika baru datang, tapi bukan berarti kita juga tidak berbekal ya teman-teman. Mungkin kita berbekal tapi sedikit, tapi di waktu sampai di sana kita langsung dapat $5.000 untuk settlement allowance. Waktu itu eh, nama di program saya waktu itu settlement allowance. Kemudian ada contribution to living expenses itu dibayarkan sudah saya sebutkan tadi selama 2 mingguan ya teman-teman. Eh, Mungkin kelihatannya masih di bawah UMR Australia, tapi untuk gaya hidup orang Indonesia, saya rasa itu sudah sangat cukup ya. Kemudian ada introductory academic program. Yang tidak kalah menariknya dari AAS ini adalah teman-teman, kita dipersiapkan sebelum berangkat di Australia, ya, kita dipersiapkan untuk kuliah di Australia, tapi ketika kita sudah datang di Australia pun kita juga dipersiapkan untuk kuliah. Jadi biasanya kita itu datang sebulan atau 6 minggu sebelum kuliah kita dimulai, ya. Jadi semacam ekstra waktu kita tinggal di Australia, tapi kita juga ada yang fasilitas kampus karena waktu itu jujur ya kalau kita kan misalnya di Indonesia nih kita fotokopi ya mungkin nggak di semua tempat tapi di sebagian besar tempat waktu itu saya 2016 kalau fotokopi kan kita ke toko fotokopi ya tapi kalau di sini kita belajar bagaimana menggunakan student card itu bisa untuk akses masuk gedung diisi pulsa untuk semacam pulsa atau kredit untuk fotokopi atau untuk print out nah itu belajar juga lagi di situ bagaimana kita menggunakan fasilitas kampus dan juga misalnya panduannya masuk ke gedung itu untuk gedung tertentu kita harus scan card kita misalnya itu semua diberi pelatihan di introductory academic program. Kemudian ada master or PhD tuition fees itu jelas ya semua semua biaya kuliah kita itu sepanjang course itu pasti akan ditanggung. Kemudian ada supplementary academic support. Saya berikan contoh untuk supplementary academic support ini. Misalnya saya anak bahasa, tapi kemudian di jurusan saya ternyata ada program statistik yang saya tidak familiar. Nah, di program supplementary academic support ini saya bisa menggunakan support ini baik dalam bentuk dana maupun program di mana saya bisa mendapatkan tutor yang membantu saya untuk melengkapi subjek atau mata kuliah itu menyelesaikannya dengan nilai yang memuaskan. Jadi kalau kita nggak yakin nih kita uh, bakalan lulus suatu mata kuliah karena susah gitu, kita bisa pakai supplementary academic support. Tapi di universitas pun ada academic support yang gratis ya. Jadi pastikan teman-teman tahu apa yang teman-teman butuhkan. If you have research element, sometimes you have fieldwork allowance. Dan fieldwork allowance ini digunakan untuk perjalanan ketika teman-teman membutuhkan perjalanan yang sifatnya itu bagian dari coursework atau penelitian teman-teman. Jadi saya ulangin lagi ini buat yang coursework bisa, yang research student bisa, asalkan itu bagian dari course teman-teman. Kemudian ada reunion and affair itu untuk yang single, misalnya kita dapat beasiswanya 2 tahun nih. Setiap 1 tahun sekali untuk yang master itu kita bisa pulang teman-teman. Jadi kita boleh pulang kampung setahun sekali uh, selama kita menerima beasiswa. Kalau yang PhD dan masih single berarti bisa pulang kampung setelah tahun pertama gitu ya. Dan nanti kembali lagi ke Australia. Semacam liburan ya, dan liburannya difasilitasi. Kemudian kalau kita sudah pulang, kita akan difasilitasi dengan economic one way airfare dari airport ya, paling dekat dengan Australian University tempat kita belajar. Apa sih manfaat Australia Awards nanti setelah kita lulus? Yaitu ada professional development dan networking. Jadi untuk networkingnya sendiri, teman-teman bayangkan Australia Awards ini adalah beasiswa yang diberikan secara internasional dari pemerintah Australia. Secara global, waktu di Australia sendiri kita bertemu dengan berbagai kolega dari berbagai negara. Saya dulu ketemu kolega ya dari Mongolia, dari Vietnam, dari Taiwan, kemudian ada juga dari Kamboja, kemudian dari Filipina. Kemudian waktu di kelas saya ketemu teman-teman dari Chile. Nah, semua itu ada berkat beasiswa ini. Kemudian ada professional development itu seringkali ada short course lanjutan yang bisa diikuti oleh alumni-alumni Australia Awards dan juga bisa terbuka untuk umum sebenarnya dan nanti tergantung requirement atau jenis programnya sendiri.
Eh, dan di sini ada keterangan ya, single awardee in this context itu berarti belum menikah dan tidak ditemani oleh pasangannya. Baik, silahkan next. Oke, next. Oke, yap. Jadi siapa saja sih yang bisa mendaftar beasiswa ini? Jadi teman-teman, beasiswa ini terdiri dari dua jenis pendaftar, yaitu equity target group yang terdiri dari persons with disability atau atau orang dengan disabilitas. Dan disabilitas di sini luas ya teman-teman, tidak hanya disabilitas fisik tapi juga termasuk disabilitas mental juga termasuk di situ. Kemudian ada women from disadvantaged backgrounds, itu backgrounds bisa geografi atau ekonomi. Kemudian from equity target provinces, kalau teman-teman berasal dari Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua, kemudian ada daerah Sulawesi Barat dan Kalimantan Barat, Gorontalo, kemudian Lampung. Nggak ketinggalan ya, daerah-daerah ini adalah equity target provinces, di mana chance teman-teman untuk mendaftar itu lebih besar atau untuk mendapatkan beasiswa ini lebih besar daripada grup yang lain. Kemudian ada Indonesian Government Agencies. Itu kalau teman-teman tuh PNS. Kalau teman-teman PNS, teman-teman baik di level pusat, provinsi maupun lokal ya, PNS di kecamatan pun boleh banget daftar beasiswa ini ya. Jadi memang ini untuk PNS ditargetkan. Jadi kalau tidak salah di 2016 saya intake itu dari sekitar 200 yang diterima itu 20 peserta atau sekitar 15% itu PhD dan sisanya itu antara dari target group atau non targeted kategori. Nah, saya sendiri termasuk yang non targeted kategori, dulu termasuk private kategori karena saya sendiri bukan PNS dan tidak berasal dari equity target provinces. Uh, Baik, next. Jadi untuk yang intake 2027, teman-teman, ini untuk informasi terbarunya itu deadline-nya masih akhir April di pukul 11 WIB. Teman-teman nanti bisa visit di Australia Awards website yang di long term, khususnya mendaftar di long term awards. Jadi untuk master dan PhD itu disebutnya adalah long term awards ya teman-teman. Dan di sini teman-teman nanti akan mengumpulkan aplikasi atau aplikasi pendaftaran berupa Cognito Form. Jadi harus mengisi form Cognito, mengisi segala jenis dokumen yang diperlukan, kemudian esai yang diperlukan, baru nanti akhir kalau sudah yakin klik submit. Next. Baik, kemudian ini apa sih yang membuat pendaftaran kita itu jadi lebih bermakna, kemudian membuat chance kita untuk memperoleh beasiswa itu semakin tinggi ya. Jadi kita harus merencanakan kapan kita mengumpulkan pendaftaran kita atau aplikasi kita. Kenapa? Karena teman-teman harus ngumpulin dokumen nih, misalnya dari segi dokumen kita pribadi, dokumen akademik maupun misalnya kita harus mencari rekomendasi dari supervisor gitu kan, itu butuh waktu ya. Jadi teman-teman harus memang merencanakan kapan untuk submit application-nya. Yang saya tekankan adalah every document to submit matters. It show how serious we are in applying for the scholarship. Jadi walaupun itu hanya KTP, walaupun itu hanya akte kelahirannya itu tidak hanya, tapi uh, every document matters ya. Kemudian teman-teman nanti harus memperhatikan priority fields of study, priority areas, target groups-nya. Apakah kita termasuk target groups-nya? Kemudian kita tahu apakah mata kuliah yang kita pilih itu benar-benar kita sudah dalami dengan baik sehingga nanti kalau ditanya dan menjelaskannya di dalam cognitive form untuk pertama kali itu kita benar-benar tahu ya apa saja yang akan kita pelajari waktu di Australia nanti. Kemudian ada contribution to academic community and society, bagaimana kita berkontribusi di dunia akademis maupun masyarakat pada umumnya. Kemudian nanti ada positive qualities, ada leadership qualities, jadi apa saja eh, kualitas atau sifat-sifat atau karakteristik kita itu yang nanti justru emang dicari oleh pemerintah Australia sebagai kandidat yang benar-benar layak untuk mendapatkan beasiswa. Kemudian kita juga lihat problem solving dan critical skills yang diperlukan untuk pendaftaran yang nantinya bisa berhasil. Next.
Jadi misalnya ya teman-teman kita mau lihat nih bagaimana kita mengetahui di mana kita mau daftar. Jadi ada priority fields of study yang align dengan objective of Australia Indonesia Development Partnerships ya. Jadi itu ada equitable and sustainable economic transformation, ada climate resilient communities dan strong institutions, dan itu nanti akan terbagi dengan rumpun-rumpun ilmu yang nanti sudah terpapar di atau terpajang di websitenya Australia Awards. Mungkin bisa di next slide. Oke, jadi teman-teman dari priority fields of study untuk economic transformation misalnya, fokus teman-teman di mana? Apakah di economic governance, trade and investment, education. Jadi kalau teman-teman di education masuknya di economic transformation ini ya. And then ada research and innovation, secure jobs, digital transformation, ada health, ada social protection. Pahami kira-kira jurusan teman-teman itu masuk yang mana. Terus kalau teman-teman lihat di sini ada istilah GETSI ya. GETSI itu adalah singkatan dari Gender, Equality, Disability, dan Social Inclusion. Jadi teman-teman GETSI ini adalah topik besar yang sekarang sedang digadang-gadang oleh pemerintah Australia dengan kerjasama dengan pemerintah Indonesia juga, di mana ada isu gender, isu kesetaraan, isu disabilitas, dan inklusi sosial, di mana kalau nanti propose tadinya teman-teman itu menyasar pada masyarakat-masyarakat atau menyasar kontribusi kepada masyarakat termarginalisasi, nah itu mungkin teman-teman bisa jadi suatu yang kuat sebagai komponen untuk scholarship application ya. Kemudian ada civil society dan scholarship ya di situ ya. Next ada climate resilient communities untuk teman-teman yang dari STEM ya, yang dari STEM ini mungkin bisa masuk di sini ya, ada energy transition and climate and infrastructure partnerships. Untuk anak-anak kedokteran hewan ya atau anak-anak pertanian bisa atau perikanan nih teman kehutanan juga teman-teman bisa masuk ke animal or human health services and biosecurity. Anak-anak kedokteran bisa masuk di sini. Kemudian ada climate change adaptation and climate resilient infrastructure. Lagi anak STEM ya. Kemudian ada disaster preparedness and response capacity. Mungkin anak geografi atau yang bersifat dari sosial tapi untuk membantu masyarakat dalam pemulihan kebencanaan ini juga masuk di sini. Again ada GETSI dan civil society ya, masyarakat sipil. Kemudian untuk strong institution ada justice transparency untuk anak-anak hukum biasanya masuk sini ya. Untuk jurusan yang hukum, kemudian ada civil society participation, ada democratic strengthening, religious tolerance, ada cyber security. Anak-anak IT bisa masuk ke sini juga ya. Kemudian ada misinformation and disinformation. Nah, ini mungkin untuk anak komunikasi bisa masuk ke sini juga ya. Saya punya teman dia dulu kuliahnya di Master of Health Communication di University of Sydney ya. Masuk di jurusannya masuk di rumpun ilmu yang ini. Kemudian untuk anak-anak kelautan bisa ke Maritime Corporation atau yang HI gitu ya. Mungkin bisa masuk ke situ sesuai dengan background ataupun future contribution-nya. Kemudian ada counterterrorism and countering violent extremism. Dan balik lagi ke Gates apakah strong institution itu melibatkan masyarakat yang tadinya dianggap disabilitas atau tidak bisa berpartisipasi ya akhirnya bisa diikutkan dalam program strong institution ini. Next. Nah, kalau kita tadi bicara tentang kualitas, karakteristik, itu seperti apa sih wujudnya dalam dalam aplikasi kita ya? Jadi teman-teman ini kualitasnya itu ada, misalnya di sini ada curious, creative, strategic, flexible, adaptive, and comfortable with ambiguity. Kita bedah dulu being curious. Being curious ini bukan kepo ya teman-teman. Kita mau kepoin gosip terbaru enggak, tapi kita sebagai scholar itu kita curious terhadap new information atau ketika kita menghadapi suatu masalah di tempat kerja itu kita curious apa sih aspek dari masalah ini, apa sih solusi yang bisa ditawarkan. Jadi aspek-aspek solusinya itu apa aja. Nah itu what it means being curious in this case ya. Kemudian kreatif. Kreatif itu bukan berarti anak seni aja yang kreatif, gitu, tapi kita adalah kreatif in solving the problem ya. We are creative with new creative solutions ya. Terus berpikir secara strategis, kemudian kita menjadi seseorang yang fleksibel ketika keadaan berubah, ketika masalah di kantor mungkin berubah, kita juga fleksibel pendekatannya untuk memecahkan masalah di kantor misalnya, dan juga menjadi seseorang yang adaptif dan nyaman dengan ketidakpastian. Karena kadang kalau kita tidak pasti kan jadinya jadi nervous, tidak bisa berpikir secara
apa ya, secara jernih gitu ya. Tapi di sini itu adalah quality yang justru diperlukan untuk seorang kandidat yang sukses. Kemudian di qualities ini skillnya apa sih? Ada technical skill and knowledge. Jadi teman-teman harus punya keahlian teknis di bidang teman-teman. Kemudian ada research and information gathering. Kita bisa meriset informasi dengan baik, mengumpulkan informasi yang diperlukan dengan baik, tentunya dengan sumber-sumber yang dipercaya. Kemudian ada critical thinking and logical reasoning. Kita menjadi seseorang yang kritis, tapi kritisnya dengan hal yang positif ya. Kemudian kita bisa berargumentasi dengan baik ya. Kemudian next itu ada positive, motivated, driven, to contribute to inclusion and sustainable development. Jadi kita seseorang yang apakah kita seseorang yang melibatkan masyarakat atau nantinya akan berkontribusi kepada masyarakat yang termarginalisasi. Nah, itu kita butuh creative problem solving skills, ada innovation, design thinking, kemudian ada kolaborasi multidisipliner ya gitu. Kemudian menjadi orang yang berempati itu juga penting teman-teman, dan teman-teman nanti bisa menceritakan semua quality dan skills ini di aplikasi teman-teman semuanya. Tidak kalah penting ketika teman-teman juga mempunyai kecerdasan emosional ya. Kecerdasan emosional itu penting teman-teman. Bayangkan kita kerja sama orang tapi kita nggak sabaran. Ya bukan masalah tambah kelar tapi masalah tambah runyam ya. Itu contoh sederhana dari emotional intelligence ya. Kemudian kita bagaimana berinteraksi dengan orang lain itu dengan baik. Jadi kita punya interpersonal skills yang baik. Jadi good listener, tapi juga active communicator ya, effective communicator gitu. Kemudian bagaimana kita jadi orang yang karismatik, bukan berarti kita narsis enggak ya, tapi bagaimana kita itu bisa mempengaruhi orang lain sehingga kita itu adalah seseorang yang percaya diri, yang bisa mempengaruhi orang lain secara positif dan tetap tenang dalam tekanan ya. Di sini kita perlu communication skills yang bisa digunakan untuk mempengaruhi orang lain dengan kepemimpinan yang baik gitu maksudnya ya. Jadi di sini untuk mendorong advokasi untuk ide-ide yang positif untuk berkontribusi di masyarakat. Itu maksudnya itu. Kemudian ada ethical, high levels of integrity, harus berintegritas teman-teman, harus jujur, harus apa ya, tidak korupsi misalnya kayak gitu ya. Jadi tidak menggunakan cara-cara negatif untuk mencapai suatu tujuan ya. Jadi kita jadi orang yang trustworthy and reliable. Kemudian kita jadi seseorang yang sadar tentang dinamika kekuasaan ya, jadi kita tahu cara menempatkan diri ya. Kemudian gak kalah pentingnya lagi, qualities yang selanjutnya adalah resilience and tenacity. Kita harus jadi seseorang yang resilience. Kalau kita jatuh, kita bangkit lagi. Itu tidak hanya dalam masalah personal, tapi masalah akademik juga. Jadi misalnya besok, mata kuliahnya ini tugasnya banyak banget. Ini deadline-nya di mana-mana gitu ya. Itu bagaimana caranya kita nggak down, tapi tetap fight ya. Itu contohnya di pas kita kuliah. Tapi kalau pas ada masalah di kantor, mungkin di pekerjaan yang perlu dipecahkan, bagaimana keuletan, kemudian resiliensi itu ada ya. Di sini juga perlu project management skills dari planning, time management, ada kepemimpinan juga, kemudian kita manajemen resiko, dan nanti bagaimana kita beradaptasi dan juga belajar terus-menerus gitu. Dan ini nanti dinarasikan ya teman-teman sesuai dengan background studi, kemudian pengalaman kerja teman-teman atau pengalaman organisasi teman-teman. Ini dirangkai jadi suatu esai. Ini adalah keywordsnya teman-teman ya. Jadi teman-teman tuh kalau cari informasinya sebenarnya sudah ada. Tinggal teman-teman tailor your needs in terms of your study and your application. Nah itu harus harus reflektif dari qualities dan skill ini karena ini yang dibutuhkan gitu. Next. Ya ini sekilas ya manfaatnya apa ya gitu kalau sudah kuliah ya. The academic community that helps you to thrive in your study itu ada world class academic facilities pasti karena alhamdulillah berkesempatan di salah satu top 50 university in the world gitu ya. Kemudian yang paling saya suka di Unimelp itu ada yang namanya Are You Okay Day. Jadi kesehatan mental kita itu benar-benar diperhatikan teman-teman. Jadi itu ada di tengah-tengah kayak masa kuliah gitu, di mana kita lagi banyak-banyaknya deadline. Terus Are You Okay Day itu adalah hari di mana kita ada yoga, ada free barbecue, ada free gathering gitu, dan teman-teman tuh benar-benar bisa recharge dan chill dulu sebelum akhirnya menghajar
deadline-deadline yang menunggu gitu. Terus kalau manfaat lain dari Australia Awards itu adalah biasanya discounted clubs and group excursion itu kita bisa nonton football, Australian footy yang ini jenis olahraga yang dari Australia ya, namanya Australian football, pakai tangan gitu, tapi bolanya kayak bola rugby gitu. Itu ada pengalaman saya bersama teman-teman di situ. Terus kita jalan-jalan juga ke area danau-danau yang banyak sekali vegetasinya yang warna-warni ketika musim gugur. Nah, itu juga difasilitasi oleh AAS. Kita kayak 50% diskon, bahkan kadang-kadang kalau AAS kita free dan tinggal daftar siapa duluan. Jadi kayak first come, first serve basis gitu ya. Oke, next please. Jadi, again, align your proposed study with existing and possible future contribution. Ingat, kalaupun relevant experience-nya kurang, kita akan selalu punya possible future contribution tergantung dengan positioning kita saat ini. Kemudian ada problem solving, leadership, and desired qualities-nya. Ini ada sekilas balik ya foto-foto dengan teman-teman waktu kuliah di kelas ya teman-teman, mungkin ini agak sedikit berbeda ya. Ini dosennya menyediakan snack ketika akhir masa kuliah. Ini kan jarang-jarang ya kalau di Indonesia, mungkin nggak semua ya, tapi ini dari 3 dosen yang mengajar kami gitu itu tuh, di satu semester itu bergantian, itu semuanya menyediakan makanan kecil semacam small party di akhir sesi kelas-kelas kami. Jadi itu pengalaman yang, oh berarti aku mungkin saya ketika mengajar gitu ya, saya mungkin sedikit demi sedikit itu mencontoh ini. Jadi di akhir kelas atau di akhir sesi saya biasanya menyediakan kudapan kecil untuk mahasiswa saya misalnya begitu. Oke, next. Oke, karena tadi sudah pengalaman ya, udah pengalaman untuk AS-nya. Nanti teman-teman bisa mungkin sharing atau tanya-tanya, mungkin saya bisa jawab. Nah ini kalau writing band aid-nya bisa sampai writing band aid-nya tuh ah, caranya gimana gitu ya. So, ini adalah perjalanan teman-teman. Jadi tidak langsung misalnya dalam waktu beberapa bulan langsung writing band A, tapi your habits really forms your language proficiency. Dan teman-teman language proficiency itu memang setara dengan level of bandnya ya. Jadi ketika teman-teman sudah build language habits, kemudian language proficiency-nya sudah mendukung, teman-teman tinggal ngeformatnya untuk ujian IELTS ya sebenarnya. Oke, nanti kita akan bahas sedikit. Mungkin nanti saya akan mengajak teman-teman untuk berpartisipasi, kalaupun nggak pakai chat lewat apa namanya response react ya. Oke. Jadi untuk writing band 8-nya nanti untuk task 1-nya biasanya kita cover all the requirements of the task appropriately, relevantly, and sufficiently based on the question type. Kemudian dari select most relevant data for trends and individual data progression on or comparison in task with statistical details. Focus on the growth, yeah, decline or difference so that you will use a wide range of grammatical structures. For maps, aim to cover all aspects, and for process, you need to mention all stages and use variety of word forms to avoid being monotonous. Jadi jangan sampai monotonous, karena kalau monotonous itu kecenderungannya itu jadi tidak menunjukkan vocab yang teman-teman sebenarnya punya, ya. And then ada task 2, itu biasanya thesis sangat penting, your standpoint on a debate or main argument on an issue. Kemudian ada argument and refutation. Nah, itu argumen kita juga selain kita menyebutkan argumen kita juga acknowledging our argument and naming your arguments and your most productive aspects of writing. Jadi meng- kita kalau mau skor writingnya terbaik di paling maksimal di writing task itu selain pas responnya kita sudah menjawab pertanyaannya dengan baik itu adalah argumennya di frame dengan kelebihan kita. Kalau kelebihan kita di brainstorming, pastikan kita brainstormingnya kuat. Kalau di grammatical range, pastikan walaupun idenya sederhana, grammatical range-nya bervariasi. Ada kalimat positif, maaf, ada kalimat positif, ada kalimat negatif misalnya, atau ada kalimat aktif, kalimat pasif, ada gerund, ada reduced form, ada clauses, ada adverbial clauses of reason misalnya, ada subclauses, ada main clauses. Dan di sini ada juga vocabulary on various topics. Jadi teman-teman maksimalkan belajar vocabulary dengan berbagai topik sehingga apapun pertanyaannya teman-teman tetap punya bank of vocabulary yang teman-teman bisa pakai untuk menjawab di writing task tuh. Kemudian ada flexible use of word forms. Nah ini kalau kita belajar suatu kata itu kita tuntas ya teman-teman. Misalnya kita belajar kata effort gitu. Usaha gitu ya. Kalau tanpa usaha yang banyak, effortless misalnya. Nah, itu jadi
kalau kita belajar itu satu word family, kita eh, kita belajar dari kata bendanya, kata kerjanya, misalnya make an effort, misalnya kayak gitu ya. Itu kita gunakan dalam konteks-konteks yang serupa, sehingga nanti kita sudah bisa fleksibel ketika kata benda begini, ketika kata kerja begini ya. Kemudian ada use of academic collocations. Nanti saya tunjukkan contoh collocation itu sederhananya seperti apa. Mungkin bisa dibuka di uh, PowerPoint samples ya. Di PowerPoint samples, nanti kita lihat collocation tapi di tas satu dulu ya. Oke, teman-teman. Tadi maksudnya apa sih variety of grammatical structures, terus different perspective in describing one point of information itu saya berikan di sini. Jadi point of informationnya sama, ini task one. Tapi kalau teman-teman lihat di sini, formnya bisa benar-benar dibedakan ya. So, boleh em, boleh ini dilihat dulu teman-teman. Terus teman-teman boleh eh, mungkin boleh kasih apa ya? Boleh kasih komen ya nanti. Tapi akhir nggak apa-apa ya karena katanya buat Q&A ya. Tapi nanti nggak apa-apa. Kira-kira kepikiran gak sih untuk memparafrase dengan informasi yang sama gitu? Dan parafrase ini bentuknya eh, harus dengan merubah perspektif berpikir juga. Misalnya nih, perspektif berpikir untuk contoh yang pertama itu the number of second hand cars buyers. Yang jadi subjek itu adalah the number of ya. Sedangkan untuk perspektif yang kalimat kedua, perspektifnya itu adalah action ya, buying second hand car. Ya, perspektif actionnya of buying. Dan di ketiga itu fokusnya tetap second hand cars, tapi bukan the numbernya, tapi second hand carsnya sendiri. Jadi ketika teman-teman merubah perspektif teman-teman dalam melihat suatu informasi itu yang memudahkan teman-teman untuk memparafrase. Ya, mungkin nanti bisa dilihat lagi ya, bisa dipelajari lagi. Ini salah satu sampel yang saya buat. Oke, mungkin kalau nanti nanyanya bisa nanti ya. Oke, next kita di writing task two tips yang misalnya ada pertanyaan untuk balance dari work life dan personal life ya. Dan tadi ada tipsnya itu menggunakan collocation ya. Jadi misalnya collocation itu contohnya kayak apa sih? Jadi collocation itu by definition itu adalah words that have the most possibility to occur together. Jadi mereka adalah kumpulan kata-kata yang cenderung terjadi atau berpasangan dengan kata yang lain ya. Jadi misalnya nih teman-teman ini pertanyaan ini to balance the parts of their life, the problems, and then what is the solution to achieve the life work balance. Mungkin sejenak baca ini ya, sejenak baca ini teman-teman. Ini anggap aja ini bank vocabulary teman-teman. Ini tuh anggap aja teman-teman di kepala teman-teman tuh teman-teman udah punya konsep work life itu kira-kira vocabulary-nya inilah. Sehingga nanti ketika nanti teman-teman itu nge-frame argumen teman-teman, itu yang nge-frame-nya pakai vocab-vocab ini karena vocab-vocab ini yang justru jadi your strength gitu ya. Jadi bisa dari segi argumennya atau vocabulary-nya itu sama-sama menguatkan. Jadi misalnya eh, di sini kepikiran, oh solusinya adalah go freelance or go part time. Kemudian untuk work-life balance, problemnya adalah misalnya substantial volume of work misalnya. Nah itu yang teman-teman gunakan nanti di writing teman-teman karena bank vocabulary personal teman-teman itu adalah kekuatan teman-teman yang nantinya bisa digunakan untuk nge-frame argumennya dan juga menjelaskan isunya gitu. Ya, nanti bisa dilihat ya, ini salah satu contoh aja. Ini kalau kita lihat ada work life balance, ada dari konteks work, ada join the staff, ada make a living, ada aspect of jobs, ada members of staff. Untuk mom, untuk female ada maternity leave, ada go part time, do a job share, layoff staff, ada go freelance and network of contacts, networking ya. Biasanya kalau kita sibuk, misalnya problemsnya adalah too much networking, itu bisa jadi a problem. And then volume of work and earn a good living itu why we work because we want to earn a good living ya, just how to balance them. Nah ini kebetulan bisa di frame di
pertanyaan ini bagaimana nanti teman-teman bisa menjelaskan misalnya argumen pertamanya adalah mengurangi volume kerjaannya. So by reducing the volume of work, people will achieve work-life balance. Berarti keywordsnya adalah reducing substantial volume of work to achieve work-life balance ya gitu. Nah mungkin dari sharingnya segitu ya, nanti biar bisa ada pertanyaan dan jawaban. Oh, belum selesai ya untuk sharingnya. Oke. Untuk learning tipsnya itu reading authentic materials from statistical reports. Kalau yang kepo beneran bisa lihat di UNICEF Summers of Youth Issue. Biasanya ada ada summary dan description dari statistical data gitu. Kemudian nanti teman-teman belajar untuk select the most relevant data for trends. Ya, itu walaupun sederhana tapi selecting data itu jadi membentuk perspektif kita dalam melihat datanya ya gitu. Last but not least, untuk task one adalah data presentation must be presented with precise language. Jadi jangan sampai dikit pakainya signifikan. Kalau naiknya banyak kayak pakai malah signifikannya nggak dipakai jangan ya. Jadi precise language ya gitu. Task two learning tips next. Di tasnya next. Oke. Kemudian untuk task learning tipsnya untuk improving our language proficiency, read widely on topics from authentic sources ya teman-teman. Jangan lupa untuk selalu mengekspos diri kita pada authentic language use. Di situ nanti kita akan menambah vocabulary, ada listen to podcast juga, ada TED Talks. Kalau teman-teman tahu ada di BBC itu ada 6 Minute English, teman-teman bisa lihat ada topiknya, ada vocabnya, kalau ada definisinya, teman-teman bisa lihat pronunciationnya, bagaimana how to use them in context and in conversation. Terus ada watching film jelas ya itu rata-rata yang suka bahasa Inggris suka nonton film ya ada genres. Kalau adventure aku saranin kenapa ini film ini spesial buat aku ya The Secret Life of Walter Mitty. Nanti teman-teman coba lihat itu di situ gimana orang yang hidupnya tuh monoton dia jadi adventurous. Jadi itu ada pesan moral tapi ada pesan adventure-nya juga ya. Jadi ada kayak pesan moralnya juga gitu. And then habits of using English words when practicing your words in study notes. Kalau nggak punya teman, at least di study notes. Study notes-nya bisa berupa spoken yang direkam atau berupa written notes ya. Saya kebetulan karena sekarang sibuk bekerja jadi waktunya nggak berkurang ya. Tapi dulu kalau kerjaannya nggak terlalu banyak, saya suka reading novels. And then having international friends, keeping in touch on Instagram. Saya masih punya teman-teman yang dari luar negeri dulu dan kenal baik sebelum atau sesudah di Australia, selalu kontak in English and using authentic expressions to express yourself in English. And that is, I think, the most meaningful way you can learn English ya actively. Oke, next. Oke, tadi sudah. Berarti nextnya adalah question and answer ya. Baik. Nanti kalau mau ke Inggris Banua bisa lihat infonya nanti bisa belajar TOEFL ataupun IELTS ya. Dan untuk informasi teman jangan terintimidasi dengan syarat pendaftaran Australia Awards karena teman-teman yang masters itu bisa mendaftar dengan TOEFL sekitar 500-an ya. Jadi 500-an itu teman-teman bisa daftar di TOEFL dengan TOEFL sekali 500-an sudah bisa daftar Australia Awards. Jadi belum dapat IELTS pun nggak apa-apa karena nanti kalau udah shortlisted akan difasilitasi untuk tes IELTS online. Maaf, tes IELTS difasilitasi oleh Australia Awards Indonesia gitu. Nanti mungkin ada brosur ya yang ingin saya sampaikan. Mungkin boleh dibuka brosurnya, Kak. Ini saya jelaskan sedikit brosurnya dalam bahasa Indonesia. Ini ada brosur dalam bahasa Indonesia. Kalau teman-teman agak terintimidasi dengan brosur yang bahasa Inggris dari websitenya, teman-teman ini ada brosur bahasa Indonesia yang juga nanti mungkin saya langsung mungkin bisa dikirim di kolom chat ya kan nanti teman-teman bisa dapat jadi ada brosur tentang AS ini dalam versi bahasa Indonesia gitu. Oke teman-teman kayaknya itu dulu ya sharing saya semoga ada manfaatnya buat teman-teman. Gitu dulu mungkin ada pertanyaan bisa mungkin saya menjawab. Baik, terima kasih sebelumnya kami ucapkan kepada Miss Juliana Istiani atas pemaparan materi yang sangat luar biasa dan tentunya sangat bermanfaat ya bagi kita semua. Kemudian selanjutnya yaitu sesi tanya jawab dan diskusi.
Bagi teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilakan untuk raise hand atau drop pertanyaan di kolom chat ya, teman-teman. Oke, di sini ada Gita. Oke, dipersilakan kepada Gita. Halo Kak. Maaf sebelumnya aku nggak bisa Halo. on cam karena nggak stable internetnya. Suaraku kedengeran kan ya? Oh ya, Oke, kedengaran Kak, Kak. saya juga izin. Nanti mohon maaf kalau saya mungkin nggak terlalu mendengar karena internet connection saya juga mungkin bisa nggak stabil ya. Jadi sebisa mungkin Oh saya iya, mendengarkan ya. Silakan. oh iya. Eh, ini aku mau nanya tapi agak banyak, maaf ya Kak. Jadi Oke. em, pertama-tama aku tuh kind of freelancer gitu Kak. And then I want to apply targeted kategori women with Mhm. disadvantaged background karena ayah passed away already and my mom is 65 years old. So I Mhm. kinda head of the family gitu. Mhm. Terus aku nanya sama salah satu awardee dulu kalau kayak gitu dan aku submit kartu keluarga gimana ya gitu. Dan beliau mengiyakan, oh iya bisa gitu. Tapi terus aku lihat presentasi kakak tadi ada kayak every document submitted matters gitu. Aku jadi kayak mau direkomendasiin dong gitu kayak selain kartu keluarga apa yang dokumen apa yang bisa mendukung aku gitu di scholarship ini kayak gitu. Itu yang Mhm. pertama. Sama yang kedua ada kakak mention soal university life tadi. Aku kepikiran juga kayak uh, what kind of group assignment and individual assignment yang kakak lakukan waktu kuliah dulu tuh kayak gimana sih gitu. Sama yang terakhir itu aku mau nanya untuk IELTS itu gimana ya? Ya, I do believe kalau English itu bukan hal yang kita bisa pelajarin instantly ya, Kak. Kayak it needs consistency gitu. So, how much time you spend in a day to learn English gitu yang menurut Kakak efektif untuk mendorong IELTS kita bisa di 7,5, 8, 8,5 kayak gitu. Terima kasih, Kak. Ya. Oke. Mungkin dari segi as a freelancer terus dari targeted background tadi, tadi ada mention kartu keluarga ya. Saya rasa itu dokumen yang penting juga. Um, atau mungkin sebenarnya itu justru dokumen yang terpenting ya. Saya tidak, jujur saya belum kepikiran untuk dokumen lain karena dari definisi disadvantage background ini juga bisa misalnya kayak perempuan sudah punya anak, terus dia jadi kepala keluarga juga bisa ya. Jadi untuk apakah kakaknya sudah cukup, apakah perlu dokumen lain? Saya rasa untuk kakak sendiri sudah cukup nanti tinggal dinarasikan aja. Cuman kalau dokumen lain, mungkin dokumen lainnya itu tidak dalam bentuk dokumen lain, tapi dalam Word application-nya ya. Eh, di apa di cognitive form itu kalau misalnya disadvantage background-nya ada penjelasnya silakan dijelaskan. Tapi kalau ada eh, kalaupun mau ditambahkan setel apa di kakak itu silakan deskripsi tanggung jawab sebagai household leadernya apa ya. Jadi tanggung jawab Kak Gita tadi sebagai household leadernya apa mungkin ditambahkan satu PDF sama kakaknya itu boleh ya. Saran saya kalau misalnya nggak ada di formulirnya yang memfasilitasi Kak Gita untuk deskripsi kalau oh aku harus support orang tua nih misalnya kayak gitu. Dan untuk University Life tugasnya bervariasi ya karena ada anak science, ada anak humanities. Saya termasuk anak humanities. Jadi ada group assignment, ada presentation, ada paper assignment, ada poster assignment. Saya sempat bikin poster sama semacam uh, news gitu kayak news apa ya kayak uh, namanya news features gitu tapi kelompok kayak jadi biasanya kalau nggak presentasi proyek kelompok nah tapi mungkin akan beda ya untuk anak science ya karena nanti mungkin ada lab project atau apa gitu tapi kalau untuk yang humanities biasanya presentation ada paper collect apa group paper tapi berkelompok gitu terus ada kalau saya dulu yang paling saya ingat itu ada news features itu bikin kayak berita gitu tapi berkelompok 4 orang gitu terus sangat 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 biasa untuk berpresentasi, tapi biasanya presentasinya kita benar-benar riset, terus benar-benar bagi pekerjaan untuk setiap individu itu kita kerja apa aja itu, alhamdulillah saya dulu lancar teman-temannya enak walaupun ada senior senior atau teman-teman yang udah kerja tapi mereka tetap committed gitu.
Em, Kemudian untuk IELTS-nya itu selain konsisten, efektif berapa sih? Ini tergantung waktunya. Tapi kalau misalnya kerja dan freelance itu misalnya udah di TOEFL 500 nih misalnya nih, udah punya ini untuk memperkirakan aja ya, udah di TOEFL 500, eh eh, dedicate minimal seminggu itu ada beberapa hari yang 1 jam untuk language proficiency-nya dan 1 jam lain atau 2 jam lain untuk formatting untuk tes IELTS. Jadi format based exercise untuk IELTS-nya. Jadi kenapa perlu yang tadi improve language selain IELTS? Jadi 1 jam beberapa hari, 1 jam dalam seminggu itu belajar bahasa Inggris tapi bukan IELTS ya, tapi outside IELTS gitu itu bisa membantu untuk language proficiency-nya ya. Jadi bisa belajar bahasa Inggris yang formal misalnya atau teman-teman punya advanced vocabulary learning program misalnya itu bisa ya. Jadi bisa advanced vocabulary baik untuk listening, speaking, writing, dan juga reading eh, dipraktekkan. Kemudian di other hour gitu, teman-teman latihan untuk yang IELTS reading, listening, writing, dan speaking gitu. Kira-kira itu Kak Gita ya. Jadi membagi waktu antara emang building your language proficiency sama eh, preparing yourself for the test. Karena test format dan language proficiency itu kan sangat membantu, tapi cara pendekatan belajarnya agak sedikit berbeda gitu. Karena kalau yang tes format base banget gitu ya. Oke. Mungkin dari Kak, lanjut ya Kak, kalau belum ada ke Kak Arya dulu ya. Eh, Bila lulusan ekstensi D3 ke S1 kampus akreditasi B, apakah kesempatan lebih rendah dibandingkan lulusan S1 kampus QS ranking top 10 Indonesia? Kuncinya satu Kak, kuncinya itu sudah terakreditasi atau belum. Yang penting itu sudah terakreditasi. Jadi walaupun ekstensi nggak apa-apa sudah terakreditasi karena saya punya teman yang ekstensi D3 dari apa STAN ya kalau nggak salah STAN kemudian ekstensinya di UI itu bisa eh, walaupun jelas dia top 10 ya cuman yang saya dapatkan dari pendaftaran AS dan informasinya itu dan selama prosesnya adalah terakreditasi. Jadi pastikan programnya sudah terakreditasi. eh dan apakah karyawan tetap BUMN juga termasuk target group seperti ASN? Tidak, Kak. Mohon maaf, yang ini ternyata enggak ya. Jadi target grupnya itu ASN, jadi kalau BUMN itu masuknya non-targeted kategori gitu. Tapi apakah chance-nya karena kampusnya nggak top 10? Ya enggak. Yang penting terakreditasi ya gitu. Nah, sudah diakui kalau terakreditasi. Kemudian untuk Kak Agis ya, saya juga ada keinginan untuk lanjut jurusan hukum. Apa yang perlu saya sampaikan di essay untuk menjawab mengapa memilih University of Melbourne selain karena prestasinya? Pertanyaan saya adalah apakah sudah melihat course description-nya? Apakah sudah melihat course description-nya? Dan nanti course description-nya disesuaikan dengan latar belakang dan future contribution-nya ya. Karena ini kalau mengapa memilih University of Melbourne? Saran saya lihat kembali course description-nya. Itu ada handbooknya biasanya online dan terbuka untuk umum ya, bisa dilihat. Coba Kak Egis lihat lagi dari course yang ada di situ, apakah ada expert atau jenis-jenis course atau jenis-jenis mata kuliah atau subjek yang memang adanya cuma di Melbourne atau yang spesial di Melbourne gitu. Mm-mm, gitu Kak Egis ya. Jadi benar-benar tergantung dari course description-nya sama past and future contribution Kak Egis. Jadi pastikan sudah menelaah dulu isi course-nya, baru bisa jawab mengapa memilih University of Melbourne. Karena saya sendiri kalau ditanya di jurusan hukum, terus course description-nya saya juga nggak tahu ya. Tapi secara umum course description-nya dulu apa? Ya, tugas-tugasnya apa, referensinya apa, sumbernya apa, yang ngajar siapa, expertnya ada siapa. Nah, itu nanti mungkin bisa membantu untuk menulis kenapa University of Melbourne jadi pilihan gitu. Karena kalau kita melihat expertnya, mungkin dia punya research di mana atau kontribusi akademiknya sebesar apa gitu ya. Itu Kak Egis. Terus ada Kak Nurwada ya, bidang geografi atau education.
izin pertanyaannya adalah bagaimana pengalaman belajar dan peluang karir antara John Gilroy dan Education di kampus pri University of Melbourne. Selain itu, bagaimana mahasiswa internasional bisa memaksimalkan university life baik dari segi akademis, organisasi maupun networking agar benar-benar berdampak setelah lulus. Oke. Pertama, pertama mungkin yang ingin saya sampaikan adalah stay true with your contributions. Itu yang benar-benar teman-teman align dengan pendaftaran teman-teman ya. Jadi biar bisa bermakna kontribusinya tetap berlanjut setelah lulus. Misalnya eh, terkait dengan pekerjaan ya. Pilihlah pekerjaan yang memang kontribusinya selaras dan align dengan yang sudah dipaparkan ketika mengisi application form. Kemudian peluang karir. Nah, kalau peluang karir itu teman-teman kan sebenarnya banyak ya, ada misalnya di bidang pendidikan atau teman-teman kerjanya di non pendidikan tapi tetap di jurusan geografi misal di NGO tapi masih berkaitan dengan geografi atau em, ada irisan bidangnya ya. Jadi teman-teman prospeknya gimana? Kalau untuk kampus, saya rasa kalau pekerjaan di kampus gitu ya, karena saya familiar di kampus, itu saya rasa benar-benar bergantung sama jenis rekrutmennya, sama kalau misalnya pengen jadi PNS gitu ya, itu jumlah yang direkrut atau jenis persaingan di PNS-nya sendiri. Tapi kalau pengen move out, kan teman-teman bisa, saya sendiri juga pengalaman pernah ngajar di sekolah juga, jadi untuk pilihan karir itu benar-benar personal. Jadi eh, kalau misalnya itu tergantung jurusannya ya tentu saja disesuaikan dengan eh, bidang dari kantor yang akan di-apply atau ketersediaan job yang ada di organisasi yang ada di-apply itu pasti eh, larinya ke situ. Kemudian sebagai mahasiswa internasional bisa memaksimalkan university life itu caranya bagaimana? Ka- Kadang-kadang tuh bisa memilih ketiganya ya, tapi ada waktu-waktu misalnya di akhir semester itu benar-benar university life-nya benar-benar akademik banget karena kita fokus ngerjain tugas ya. Jadi kalau pas liburan atau masa-masa akhir semester gitu, mungkin maaf di masa akhir semester mungkin atau di pertengahan semester mungkin fokusnya di academic life itu kita fokus untuk kerjakan tugas-tugas kita. Tapi kalau di masa perantaranya itu kita bisa join club, ada societies yang ada di university, terus kalau kita misalnya graduate students atau mahasiswa pasca sarjana itu banyak workshop atau klub-klub kita bisa gabung dan kita bisa ketemu dengan teman-teman di berbagai negara ya teman-teman. Jadi ada workshopnya tuh nggak hanya workshop tentang topik tertentu teman-teman, tapi workshop misalnya how to read effectively, how to read for your papers, how to make outline for your papers itu benar-benar ada workshopnya kayak gitu dan itu ada di academic skill supports namanya dan itu selalu ada workshop setiap minggunya gitu. Apalagi ya, apakah agar berdampak setelah lulus networkingnya jangan lupa dijaga yang di networking di Indonesia sebelum ataupun sesudah studi networkingnya harus tetap dijaga eh, karena itu jadi patokan kita ya kalau kita kenal lebih banyak orang pasti kita akan terpapar dengan um, more possibilities dan that more the more possibilities we have the more chance we have to contribute gitu. Em, terus ada lagi ya, apakah cukup menjawab ya? Kira-kira sudah ya. Semoga sudah. Semoga Oke. terjawab ya teman-teman yang Semoga bertanya ya. terjawab. Oke. Em, terus ada lagi. Kalau minimal 500 itu bisa untuk sebagai daftar S2 atau kan boleh dibukakan yang brosurnya mungkin yang bahasa Indonesia. Itu ada brosur untuk target groups dan non-targeted groups. Ya, nanti ada tabel di score TOEFL Kak, di scroll apa di next atau scroll aja. Yap. Oke. Jadi untuk master, untuk targeted group bahkan di bawah 500 ya Kak. Tapi kalau target eh, targeted group di bawah 500 di 425 tapi kalau kita tidak masuk targeted groups harusnya di TOEFL 552. Jadi nggak 500 tapi 552 ya. Yang di atas itu untuk PhD ya. Nah, PhD-nya di 570
untuk non-targeted groups dan target groupsnya di 552. Terus untuk mendaftar dulu ya teman-teman, untuk mendaftarnya saja sebenarnya IELTS 6 untuk master sudah cukup untuk mendaftar ya. Karena nanti kalau kita sudah shortlist dan diterima, kita masih dikasih pelatihan sehingga mencapai IELTS yang disyaratkan oleh kampus gitu. Nah, tadi ya Kak Arya. Tuh Kak Alfariza, Kak selain melihat website kampus yang ingin kita tuju harus mencari expert alumni pentingkah terkait kampus di mana ya? Sebenarnya dari kampus itu kalau Kak Alfariza udah lihat namanya, tinggal di search aja di Google Scholar atau um, di di Google untuk misalnya research in university apa, itu nanti biasanya sudah lengkap, Kak. Jadi informasinya itu memang tersedia di kampus secara lengkap biasanya untuk papernya. Tapi kalau untuk melihat papernya lebih lanjut memang harus klik atau copy paste judul yang ada di website itu baru cari di Google Scholar atau di website untuk jurnalnya gitu. Kalau misalnya ada cari expert dan nemunya dari jurnalnya gitu ya. Gitu. Jadi kalau lihat nanti sudah di university website, risetnya, dilihat judulnya, bisa langsung diklik apa enggak? Kalau nggak bisa langsung diklik, coba copy paste di Google Scholar. Nanti kakak bisa lihat expertise-nya, keahliannya dia udah nulis di bidang apa ya, gitu. Hmm. Terus dari Laili, S2 di sana, final assignment-nya apa ya? Ini tergantung jurusannya ya. Kalau riset Word pasti ada kayak semacam tesis gitu, semacam research project dan semacam tesis. Uh, Kalau um, misalnya coursework biasanya ada final project berupa um, final paper gitu. Tapi tergantung courseworknya juga. Sometimes di courseworknya itu juga ada tesisnya. Jadi semacam um, tesis di semester keempat ya, yang di defense di semester keempat gitu atau diselesaikan di semester keempat. Tapi tergantung ya, ada program yang setahun, ada program yang 1,5 dan um, 2 tahun. Di program yang 1,5 dan 2 tahun itu cenderung ada tesisnya. Walaupun di University of Sydney saya pernah lihat juga itu ada di program 1 tahun plus udah termasuk tesis. Jadi know yourself, know your management of workload. Jadi teman-teman nanti bisa pastikan bagaimana caranya. Oh, aku mau coursework yang ini workloadnya sekian. Saya mau tesis yang seperti ini. Jadi nanti teman-teman bisa lihat di course handbooknya. Gitu mungkin. Apakah ada pertanyaan yang lain? Oke, Oh, ada apa Kak ada lagi? Aisyah ya. Em, oke. Em, untuk scholarship preparation, apakah dibantu mentor sendiri? Kemudian mendapatkan master atau punya kesempatan pengalaman bekerja, itu cukup di portofolio. Terima kasih. Oke, it's actually uh, a very relevant question to my experience karena saya sendiri tanpa tanpa mentor, saya mendaftar tanpa mentor. Saya daftar inisiatif sendiri. Alhamdulillah dengan pemahaman saya bisa mencapai atau mendapatkan jawaban-jawaban insight untuk jawaban-jawaban untuk formulir saya. Tapi waktu itu memang saya tidak bersama menti ya. Saya maaf, tidak bersama mentor. Jadi saya langsung mengisi formulirnya sendiri. Jadi planning sendiri dan juga mencari ide-ide untuk isi formulirnya itu memang sendiri. Jadi uh, pure tanpa ada mentor. Kemudian, apakah perlu pengalaman bekerja itu sepertinya sangat penting, ya. Tapi bukan berarti kalau fresh graduate terus nggak bisa, nggak juga ya. Karena kalau fresh graduate tapi pengalaman risetnya banyak, bisa jadi ya. Jadi nggak ada jawaban yes or no yang pasti, tapi kalaupun fresh graduate tapi pengalaman organisasi atau pengalaman riset yang banyak dan itu berdampak, why not ya. Jadi memang kita tuh kan apply, selain apply against the criteria, kita juga apply apply against thousands of other applicants ya. Jadi pastikan kita memang punya kontribusi walaupun kita fresh graduate tetap punya kontribusi yang sudah ada gitu. Hmm.
Terus kalau pertanyaan apakah perlu punya pengalaman pekerjaan, itu akan lebih baik karena sudah jelas sudah pernah berkontribusi. Tapi kalaupun enggak, pastikan portofolionya baik ya. Magang atau misalnya penelitiannya yang berdampak sudah di mana aja gitu Aisyah. Kak Aisyah ya. Oke. Terima kasih ya untuk pertanyaan teman-teman ini aktif mendengarkan semua. Terima kasih. Ada dari Zahra Zat. Saya sedang menjalani studi S1 di jurusan bisnis. Masih semester 2 dan berniat untuk lanjut di University of Melbourne berkaitan dengan ekonomi dan bisnis. Selain TOEFL ya benar-benar dilakukan sekarang. Bangun kredibilitas dalam organisasi, dalam pengalaman bekerja walaupun baru magang, tidak kalah pentingnya your English proficiency, banyak dari aspek pendaftaran yang teman-teman sebenarnya bisa persiapkan mulai dari sekarang ya. Jadi misalnya aktif berorganisasi, tapi jangan sampai lupa kuliahnya ya. Kuliahnya harus benar, organisasinya juga jalan ya. Saran saya itu ya. Jadi tetap punya pengalaman leadership walaupun bukan ketua apa kalau di kampus tuh hima ya kalau nggak salah ya. Uh, jadi walaupun tidak jadi ketua tapi jadi sekretaris pun jadi sesi apa seksi apapun nggak masalah. Yang penting sudah uh, menunjukkan bahwa kita punya interpersonal skills yang bagus. Nah, itu kan tadi kualitas yang kita lihat di tabelnya tadi ya. Jadi bangun skill-skill baik akademis maupun non-akademis selama kuliah dan nggak kalah pentingnya mumpung masih semester 2 nyicil belajar IELTS ya, nyicil belajar IELTS. Jadi nanti kalau udah apply beasiswa udah siap nih, udah siap dengan tesnya, udah siap dengan seleksinya gitu. Jadi saran saya organisasi, pengalaman bekerja part-time, selama itu relevan dengan jurusan teman-teman, mungkin bisa dijadikan ide ya untuk pengalaman kerja semacam apa ya. Kalau anak bisnis, part-time-nya di mana, membantu apa gitu, atau volunteer. Volunteer bisa ya jadi sukarelawan. Kalau saya dulu dari SMA suka jadi sukarelawan pramuka di kebencanaan. Jadi saya kalau ada di saat bencana Merapi, saya selalu jadi siap pemuda siap siaga bencana, tapi dari payungnya itu program pramuka di sekolah, tapi kita jadi semacam pemuda siap siaga bencana. Jadi kontribusinya sudah ada dari SMA pun saya sebutkan ya teman-teman gitu. Dan kemudian waktu saya bekerja setelah lulus, saya dulu belajar jadi guru, tapi setelah lulus saya juga volunteer. Saya kerjanya di waktu itu di kampus. Setelah lulus masih kerja di kampus, tapi saya juga volunteer untuk ngajar untuk anak-anak hima yang akan ke luar negeri karena memang mereka tidak ada fasilitas untuk belajar secara pendanaan. Jadi saya membantu mereka. Jadi volunteer itu tidak harus resmi ada organisasi resmi, tapi teman-teman bisa volunteer untuk misalnya anak-anak hima atau anak-anak di organisasi kemahasiswaan ya. Itu apapun kontribusinya saya rasa bisa nanti dituliskan untuk jadi portofolio. Hmm, Gitu. Itu ya. Em, Tadi Kak Zahra Zat Aida. Kemudian ada Indra. Kada saran untuk CV. Mau ada pengpublikasi atau skill yang masih kurang? Terima kasih. Saya sendiri untuk pengalaman publikasi ketika mendaftar master itu dengan tesis atau undergraduate tesis atau skripsi ya. Jadi memang belum ada publikasi secara formal, tapi emang dari segi publikasinya masih dari yang di dalam kampus aja. Ini pertanyaannya adalah kalau belum ada pengalaman publikasi atau skillnya masih kurang, skill apa dulu nih yang masih kurang? Kalau eh, jangan sampai bohong dengan CV ya, karena itu kan nanti akan dikonfirmasi ya. Jadi saran saya adalah sebisa mungkin temukan pengalaman yang ada, tapi dipresentasikan secara aktif. Jadi teman-teman jadi aktif kontributor. Jadi misalnya ikut ikut suatu organisasi, tapi aktivitas kontribusinya apa? Nah, saran saya itu adalah activity contribution, kemudian dampak dan target kerja yang terpenuhi itu apa? Itu yang bisa dimasukkan di CV. Jadi pengalaman yang sudah ada, terus pengalaman masih kurang itu berarti kan udah ada nih. Cuman cara menggambarkannya itu dengan actionable, apa ya namanya, actionable approach. Kemudian ada target, target outcome-nya seperti apa. Itu perspektif untuk membuat CV-nya gitu. Oke. Kemudian ada Kak Alwi. Mau lanjut master harus ada bachelornya. Batas toleransi dari mana ya? Terima kasih. Batas toleransinya untuk Kak Alwi ya.
lanjut tapi beda jurusan. Yang penting masih satu rumpun. Jadi kalau masih humaniora ya humaniora. Bisa sih science, humaniora ke science, tapi yang masih soft science gitu ya. Karena saya ada temen yang asalnya humaniora, tapi dia ke environment, which is kind of science subject. Tapi pastikan science-nya yang nggak lab projects, ada lab projectnya karena pasti ada pengetahuan yang kita nggak tahu ya. Jadi backgroundnya sama sekali jangan sampai mempersulit diri sendiri. Jadi pastikan walaupun nanti pindah jurusan, masternya itu bisa serumpun. Ya, teman saya ada juga yang S1-nya sastra, tapi master di Melbourne-nya dia, maaf, waktu itu beliaunya ada di Queensland, tapi ngambilnya International Relations karena di pekerjaannya dia di humas gitu. Jadi benar-benar tergantung kebutuhan, tapi yang bisa tuh serumpun, kalaupun nggak serumpun, usahakan masih ada irisannya ya, gitu. Yes. Egis tanya lagi, organisasi saat kuliah perlu dimasukkan juga di CV. Sangat penting ya, karena itu berarti kan interpersonal relationship skill, interpersonal skill kita udah dibangun dari semasa kuliah. Saya ngelis semuanya waktu itu. CV saya lumayan panjang, tapi emang saya list waktu itu udah ikut organisasi apa aja saya masukkan di situ. Egis itu. Kemudian ada Freddy ya. Kalau gagal mendapatkan satu beasiswa, kakak ada cara untuk mencoba lagi atau membuat plan lain? Kalau masih menginginkannya, kenapa tidak dicoba lagi? Tapi tentu saja pendekatannya untuk mendapatkan beasiswanya dibuat berbeda ya. Jadi eh, plannya bisa nambah pengalaman atau memperbaiki aplikasinya atau nambah pengalaman, nambah publikasi atau nambah pengalaman pekerjaan, nambah kontribusi, jadi sukarelawan. Itu kan sebenarnya membuat portofolio kita jadi lebih bagus ya gitu. Jadi eh, mencoba lagi, silahkan. Tentu saja kalau itu mimpi teman-teman. Kalau semasa menunggu, tentu saja mau publikasi, mau misalnya ikut organisasi, mau berkontribusi secara sukarelawan maupun profesional, silahkan gitu ya. Gitu Kak Freddy. Ada Nazla, untuk AS, apa dibuka hanya satu periode dalam 1 tahun? Atau ada intake lagi? Ya, 1 tahun sekali. Biasanya intake-nya cuma satu sekali. Kalau LPDP kan bisa 2 kali ya. Tapi kalau AS yang master ya, yang Reward Scholarship ini hanya 1 tahun sekali. Tapi sekarang teman-teman di AS sendiri ada banyak skema beasiswa kerjasama, misalnya ada Garuda Scholarship, ada LPDP, ada Split Master Scholarship yang langsung bekerja sama dengan Australia Awards. Jadi teman-teman kalau bicara Australia Awards itu jumlah beasiswanya banyak sebenarnya sekarang, nggak kayak dulu. Waktu saya dulu kayak masih 5 tahun ke belakang gitu kan belum ada beasiswa dengan kerjasama pemerintah Indonesia yang fundingnya kayak 50-50 pemerintah Indonesia gitu ya. Cuman eh, kalau AS yang long term awards yang khusus AS sendiri memang hanya 1 tahun sekali. Kemudian saya ingin bertanya untuk bidang health, kebetulan saya S1 kedokteran dan sudah S kedokteran tahun depan semester 7. Apakah ada kriteria IPK sertifikasi tertentu? Kalau sarjana kedokteran itu kan sudah termasuk sarjana kedokteran ya. Requirement IPK tentu saja ada requirement IPK-nya. Nanti lihat di brosur ya. Nanti tadi brosurnya bisa dibagikan kembali ya Kak. Nanti ada requirement untuk IPK-nya seberapa. Kemudian spesifikasinya seperti apa itu nanti ada minimum IPK-nya dari non-targeted group ataupun targeted group. Kemudian ada dari UAS. Kak, kalau selama kuliah dulu nggak punya prestasi secara akademik maupun non-akademik, peluang untuk dapat hasil masih besar nggak? Atau peserta dokumen essay wawancara itu lebih penting? Um, Dewas bilang, kalau misalnya nggak punya banyak pengalaman, akademik non-akademik nggak terlalu baik ya, atau persyaratan dokumen essay wawancara itu lebih penting? Um, Dokumen maupun wawancara itu berdasarkan portofolio kita. Jadi, kalaupun nggak punya prestasi secara akademik non-akademik, tapi kalau misalnya jadi volunteer dan volunteernya itu berdampak besar, kenapa tidak mencoba mendaftar ya? Jadi
saya rasa perlu didalami lagi ya. Maksudnya non akademis prestasinya tuh kayak apa. Jadi misalnya jadi atlet itu kan pasti non akademis ya, tapi kontribusi pada masyarakat secara sukarelawan itu tapi berdampak besar itu kan misalnya mendirikan organisasi untuk orang-orang tunarungu, untuk membantu orang-orang tunarungu misalnya, atau mendirikan semacam volunteer untuk membantu belajar anak-anak yang kesulitan berkomunikasi itu kan juga suatu kegiatan ya. Jadi em, sebenarnya tidak punya prestasi yang terlalu wah itu bisa jadi faktor, tapi bukan berarti tidak bisa ditutupi dengan uh, faktor-faktor lain ya. Tapi tentu saja aplikasi dan dokumennya harus tetap true to yourself ya. Jangan lupa, jangan sampai dibikin-bikin. Nanti kalau dikonfirm terus nggak sinkron, nanti nggak bisa dapat beasiswanya juga gitu. Hmm. Jadi peluang itu benar-benar tergantung nanti tidak hanya prestasi akademis atau non akademis ya, tapi ingat kontribusinya itu bisa dijabarkan dengan berbagai aspek ya teman-teman, baik sosial maupun secara ketika dalam pekerjaan. Jadi kalau pas di pekerjaannya sangat berdampak, bukan berarti chance-nya nggak lebih besar. Siapa tahu pekerjaannya sudah berdampak, kemudian PNS lagi atau mungkin di BUMN walaupun non targeted tapi berdampak sangat berdampak, oh bisa jadi diterima juga ya. Jadi nggak ada yang lalu nggak punya kesempatan gitu, nggak. Tuh. Oke, kayaknya sudah lumayan ya. Oke, thank you teman-teman. Masih ada? Oh, Masih ada satu lagi nih, Kak. oke, oh ya ada Kak Regina. Oke, Kak boleh sekalian di satu slide di priority areas kita bantu Kak Regina sama-sama ya. Kalau jurusan Master of Urban and Regional Planning sekiranya bisa ditarik benang merahnya ke mendekati ke priority field yang mana ya Kak? Kalau urban itu kata kuncinya sebenarnya sustainable ya, ada yang sustainable ya. Mungkin bisa di keyword yang sustainable yang di PowerPoint Kak. Jadi eh, ya itu kan ada. Apakah kakak fokus di research of innovation? Apakah berkaitan dengan apakah mata kuliahnya riset? Adakah jurusan risetnya? Atau ke yang bagian saya rasa bisa antara kedua equitable and sustainable economic transformation ya, atau di climate resilient communities. Kalau misalnya urban regional planningnya itu misalnya nih, saya nggak tahu fokus subjeknya Kak Regina ya, cuman misalnya kalau dia misalnya membangun kota yang tahan bencana kan bisa di climate change adaptation, climate resilient infrastructure tuh di climate resilient communities di tengah, kemudian ada climate resilient communities, ada climate change adaptation dan climate resilient infrastructure itu mungkin bisa di situ Kak. Tapi kata keywordsnya adalah ada infrastructure sama sustainable ya tadi Kak Regina. Bisa kan oh ya tinggal dicocokkan aja. Saya rasa lebih ke yang tengah ya gitu. Yang climate Oke, resilient communities. mungkin oke. KA gitu. Mungkin satu pertanyaan lagi yang on cam mungkin ada yang masih mau raise hand? Gimana teman-teman? Atau masih ada yang mau drop pertanyaan? Oke, sepertinya tidak ada ya ini. Oke, sebelumnya terima kasih ya teman-teman atas antusias pertanyaannya. Semoga terjawab ya. Begitu. Oke, Miss Yuliana, mungkin tadi kan sempat di-spill untuk tips writingnya itu gimana ya, Miss? Yang bedah writing tadi gitu. Yang di PPT yang oh, yang di PPT tadi Kak. Oke. Nah, terkait yang ini mungkin ada pertanyaan mungkin teman-teman untuk salah satu strategi yang menggunakan collocation untuk ini di berbagai topik ya collocation ada berbagai macam topik ya teman-teman. Kebetulan ini saya cocokkan dengan satu jenis esainya. Kira-kira
Dari pengalaman belajar teman-teman, kalau teman-teman belum belum familiar dengan kata atau istilah collocation, silahkan mulai dipelajari ya. Itu penting banget untuk membangun vocab teman-teman karena itu berdasarkan konteks dan membuat bahasa Inggrisnya lebih natural teman-teman. Jadi misalnya gimana sih caranya biar saya mau bilang saya pengen menghasilkan uang atau bekerja dengan penghasilan yang baik itu bahasa Inggrisnya gimana sih to earn a good living. Jadi nggak hanya get good amount of money kayak gitu ya, tapi ternyata ada istilahnya earn a good livingnya itu belajarnya dari English Collocations. Dan teman-teman ini nanti kalau mau belajar tentang English Collocation bisa banget ya nanti belajar di English Banua nanti bisa saya dampingi dan juga dengan kakak-kakak yang lain juga gitu. Kayaknya apa ya? Di sini ada pertanyaan lagi nggak? Atau Ada teman-teman yang ingin bertanya lagi? karena ini salah Kita satu yang kasih saya ya, kayak saya salah satu yang saya amati itu satu pertanyaan kadang-kadang terakhir. oke kita kita lagi oke Miss silakan Juliana, kita. ada Gita ini, Miss. Iya, Diperoleh, halo silakan Kak. Gita. Aku mau nanya lagi soal collocation itu. Kan kalau Heeh. collocation itu banyak banget ya. Kayak Haha. kalau kita kita belajar kayak I join this stuff atau make a living hari ini belum tentu kita pakai itu di Mhm. ujiannya karena Haha. topiknya berbeda gitu. Nah, aku tuh mau Mhm. nanya, mungkin nggak sih, atau topik-topik seperti apa yang ada di IELTS kebanyakan gitu? Karena aku takut kalau Mhm. topiknya tuh bukan yang general gitu. Oke, Gitu. jadi Terima kasih. oke, jadi pastikan teman-teman punya collocation itu. Jadi kalau kita mulai belajar itu dari bidang kita dulu ya. Jadi start yang yang saya ingin tekankan itu start dari topik yang teman-teman kuasai. Jadi ketika vocabnya udah dikuasai, tapi collocationnya belum dikuasai, start dari itu dulu. Nah, untuk topik yang yang sering kemarin itu yang sering muncul di tes itu ya ada space exploration, ya, ada yang misalnya whether whether we need to support space exploration, jadi itu kan science banget ya. Jadi ada environment, ada science. Saya juga pernah dapat question tentang museums ya. Jadi ada culture, ada traditions, ada society, atau topik tentang society gitu ya. Itu yang belakangan ini sering muncul. Terus ada globalization itu juga sering dipakai. Jadi untuk gimana belajar biar kita tuh punya vocab yang kalau kita ngomongin topik lain tuh masih nyambung atau kan kita nggak mungkin nih belajar semua topik misalnya gitu. Nah, teman-teman pastikan teman-teman punya satu set vocabulary itu satu set vocabulary yang transferable baik ketika dia misalnya kita bahas globalization sama environment itu pastikan teman-teman semacam kayak misalnya saya kasih tahu nih kata policy. Misalnya di kata policy ya, kebijakan. Jadi saya punya vocab itu adalah ketika saya membahas tentang globalization and trade misalnya, berarti I talk about trade policy from government. Ketika saya jawab tentang environment, berarti saya gimana sih government policy on environment affecting the community atau governing the community kayak gitu. Jadi memang teman-teman harus harus eh, punya satu set ini. Kenapa? Karena biar nanti fleksibel ketika menemukan satu konteks ini di konteks lain tetap punya ide untuk nulis esai walaupun topiknya beda gitu. Nah, tapi jangan takut ya, jangan terintimidasi dulu dengan jumlah vocabnya, tapi lebih ke kita pahami apa dulu. Kita mulai dari yang kita udah paham, bentuk collocationnya dari itu dulu, baru expand ke collocation di topik lain gitu. Itu kayak kita. Iya, jadi misalnya ya karena topik yang nggak kita ahli itu makanya kita punya satu set. Jadi ketika misalnya kita anak sosial nih, anak bisnis, tapi dapatnya environment. Kalau kita punya tadi satu list yang mungkin bisa applicable di bisnis, tapi atau bisnis yang sustainable in terms of environment kan bisa. Jadi eh, saling apa ada irisan. Jadi kalau belajar vocab tuh ada irisan. Jadi
Kalau bisa ya, saran saya mulai dari dua topik. Dua topik ini irisannya apa sih gitu. Jadi nggak berdiri sendiri, nggak globalization sendiri, nggak economic sendiri, nggak environment sendiri, nggak. Tapi tiap topik itu ada irisannya gitu. Hmm. Oke, semoga Oke, terjawab ya Kak Gita ya. oke. Oke, baik nih teman-teman, dengan berakhirnya sesi tanya jawab dan diskusi kita pada kesempatan kali ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya kepada Miss Yuliana Itiani atas waktu, ilmu, dan pemaparan materinya yang sangat bermanfaat pada hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan dapat menjadi tambahan wawasan dan bekal yang berharga bagi kita semua ya. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah hadir dan mengikuti kegiatan ini dengan baik dari awal sampai akhir. Selanjutnya, sebelum acara ini benar-benar kita akhiri, kami mohon teman-teman untuk tetap stay sejenak karena setelah ini kita akan melaksanakan sesi dokumentasi bersama. Kami mohon kepada seluruh peserta untuk menyalakan kamera. Oke, yang belum on cam dipersilakan untuk on cam ya, teman-teman. Oke, kita mulai ya. Oke, saya hitung. Slide pertama, satu, dua, tiga. Oke, slide kedua, satu, dua, tiga. Selanjutnya, satu, dua, tiga. Oke, selanjutnya, satu, dua, tiga. Oke, baik, terima kasih banyak teman-teman. Dan terima kasih banyak kepada Miss Juliana untuk kesempatannya berbagi dan sharing pengalaman serta ilmunya. Oke, sekali lagi, tiba kita di penghujung acara, maka kita akhiri acara kali ini. Oke, see you di event berikutnya teman-teman. Tetap semangat. Terima kasih, Miss. Makasih semuanya.